bertanya-tanya, kakak di depan ini apa yang itu fokus ini? Selamat siang adik-adik. Siang kakak. Perkenalkan kakak Purnama yang Pedestrian Gahere dari Program Studi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Mungkin adik-adik kamu di sini tanya-tanya, kakak di depan ini mau berdiri buat apa? Nah, di sini kakak mau berbagi sedikit informasi pada adik-adik tentang halitosis atau bau mulut. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik di sini siapa yang pernah rasa di mulut itu bau? Nah, terus siapa yang pernah cium kayak di kawan tuh aroma mulut bau kayak enak begitu? Nah, karena adik-adik dong tuh pernah merasakan terus tuh pernah mencium itu aroma dari teman-teman ke mulut. Nah, jadi kita akan perjelas penyebab atau nah, jadi di sini kan akan menjelaskan pengertian faktor penyebab, cara mencegah dan juga cara perawatan. Nah, sebelum kakak masuk ke materi, kakak mengajak adik-adik dong menyanyi. Tapi sebelumnya kakak persilakan adik-adik dong untuk berdiri biar kita menyanyi lebih bersemangat. Adik-adik dong kan tahu lagu ya. Aku gigi, jadi kita menyanyi sama-sama ya. Gigi mulut rumah? Iya, insan. Ayo kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi bersorai, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Dan jadi di sini kakak akan mulai dengan materi, yaitu yang pertama adalah pengertian. Apa itu halitosis atau bau mulut? Nah, halitosis atau bau mulut adalah suatu keadaan di mana tercium bau yang tidak sedap pada saat seseorang mengeluarkan nafas atau saat berbicara. Faktor penyebab apa sih yang menyebabkan mulut bau atau bau mulut? Yang pertama, makan makanan seperti pete, jengkol, dan bawang. Yang kedua, gigi berlubang. Yang ketiga, adanya karang gigi. Kemudian yang berikut, meminum minuman yang bersoda atau beralkohol. Yang berikutnya, penumbukan bakteri atau jamur. Kemudian posisi gigi yang berjejal, ya itu sama kayak yang gigi badong, kodong, yang sendelaki dong. Nah, kemudian adanya penyakit imun seperti diabetes mellitus. Yang berikutnya, cara pembersihan gigi pada penggunaan kawat gigi yang salah. Nah, bagaimana cara mencegah halitosis? Yang pertama, menyikat gigi sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi habis makan dan malam sebelum tidur. Kemudian rajin kontrol kesehatan gigi secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk orang dewasa dan setiap 3 atau 4 bulan sekali untuk anak-anak. Kemudian gunakan benang gigi. Dan yang terakhir, rajin membersihkan lidah secara rutin. Cara perawatan halitosis. Bagaimana cara perawatan? Itu yang pertama, sering mengonsumsi makanan yang berserat dan banyak mengandung air seperti sayuran dan buah-buahan. Kemudian menggunakan obat kumur yang mempunyai bahan aktif untuk melawan bakteri. Yang keempat, banyak mengonsumsi air putih. Dan yang berikutnya, membersihkan gigi palsu atau kawat gigi secara rutin. Oke, baik. Kakak sudah menyampaikan materi dan di sini kakak akan memberikan kesempatan kepada adik-adik
mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang masih kurang paham, boleh bertanya. Kalau sudah kesempatan, kami persilahkan. Ada yang pakai jilbab, perkenalkan nama, kemudian pertanyaannya. Iya, diskusi silakan. Di sini kan tadi kakak bilang cara mencegah hal itu kan menggunakan benang gigi. Iya. Jadi sini saya mau tanya, ini benang gigi ini apakah sama dengan benang jahit? Baik, kakak akan menjawab. Benang gigi itu berbeda dengan benang jahit. Benang gigi itu benang khusus yang digunakan untuk membersihkan gigi. Itu bisa dibeli di apotek maupun di minimarket terdekat. Mungkin masih ada. Oke, kalau tidak ada di sini kakak yang mau bertanya. Kalau mau apa? Tanya kembali. Apa adik-adik? Ada yang masih ingat kan dari materi yang kakak bawakan? Pertanyaan yang pertama, sebutkan salah satu cara untuk mencegah bau mulut. Ada yang paling ujung, silahkan perkenalkan nama, kemudian jawaban. Perkenalkan nama saya Irene, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kakak Novo. Yang pertama itu mengikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi sudah makan dan malam sebelum tidur. Ya, kita terima kasih tepuk tangan untuk adik Irene. Oke, pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu penyebab dari bau mulut. Ada yang paling silahkan. Gigi berlubang. Nah, pintar, tepuk tangan untuk adik. Adik nama siapa? Tepuk tangan untuk adik kita. Jadi sini akan melakukan evaluasi kembali, yaitu akan menjelaskan kembali dari pengertian, faktor penyebab, cara pencegahan, dan cara perawatan. Jadi halitosis atau bau mulut adalah suatu keadaan di mana terciumnya bau yang tidak sedap pada saat seseorang mengeluarkan nafas atau saat seseorang berbicara. Kemudian faktor penyebabnya yang pertama gigi berlubang, adanya kadar gigi, minuman yang beralkohol, penumpukan bakteri atau jamur, posisi gigi yang berjejal, adanya penyakit imun seperti diabetes mellitus, cara pembersihan gigi pada pengguna kawat gigi yang salah, makan makanan seperti sate, jengkol, dan bawang. Cara mencegah halitosis yaitu yang pertama menyikat gigi secara teratur minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, rutin kontrol kesehatan gigi secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk orang dewasa dan setiap 3 atau 4 bulan sekali untuk anak-anak. Yang ketiga, menggunakan benang gigi. Yang keempat, rajin membersihkan lidah secara rutin. Dan yang terakhir di sini adalah cara perawatan halitosis. Yang pertama, sering mengkonsumsi makanan yang berserat dan berair seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian menggunakan obat kumur yang mempunyai bahan aktif untuk melawan bakteri. Yang berikutnya, banyak mengonsumsi air putih, dan yang paling terakhir, membersihkan gigi palsu atau kawat gigi secara rutin. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kakak bagikan untuk penyuluhan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Sekian dan terima kasih.